Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij 'alal muslimin. Jadi jangan khawatir ketika kita mau meninggalkan maksiat itu akan menjadi lemah. Justru ketika kita meninggalkan maksiat, satu, Allah akan memberikan kecukupan walaupun tanpa harta kekayaan. Allah akan memberikan kekuatan walaupun tanpa bala tentara. Allah akan memberikan kemenangan walaupun kita tidak mempunyai pendukung yang banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min dhullil ma'siyati ila izzit ta'ati." Barang siapa yang keluar dari hinanya kemaksiatan menuju agungnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa maksiat itu disebut dzulli? Karena yang maksiat itu akan membawa kehinaan. Sebaliknya taat kepada Allah akan membawa kemuliaan. Maka Rasul mengatakan, man kharaja min dhullil ma'siyati ila izzit ta'ati. Barang siapa yang keluar dari maksiat yang membawa kehinaan kepada taat yang akan membawa kemuliaan, maka Allah memberikan 3 jaminan. Yang pertama, aghnahullahu ta'ala min ghairi malin. Allah akan memberikan kecukupan, Allah akan memberikan kekayaan, bukan dari harta benda, tetapi dari fadlullah, karunia Allah. Yughnihimullahu min fadlih. Allah yang akan memberikan kecukupan dari karunia Allah. Ketika karunia Allah datang untuk memberi kecukupan, harta melimpah akan menjadi berkah, walaupun serba kekurangan akan diberi kesabaran. Itulah yang disebut dengan aghnahullahu min ghairi malin. Karena tidak sedikit orang yang hidupnya diukur dengan cukup masih jauh, tetapi kelihatannya tenang, tentram dan bersahaja. Karena memiliki qalban mutmainnatan, artinya hati yang tenang dan tentram. Maka salah satu doa yang dipanjatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka qalban mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa taqna'u bi'ata'ika wa tardha biqada'ika. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, aku mohon kepadamu, qalban mutmainnatan, hati yang menentramkan, tu'minu biliqa'ika, mengimani bahwa aku akan berjumpa denganmu. Ketika perjumpaan dengan Allah, itulah yang akan membuat kita tertunduk malu ketika banyak dosa dan maksiat, dan akan merasa bahagia ketika kita banyak taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada wujuhu yauma idzim musfirah dhahikatum mustabsirah. Ada orang yang wajahnya berseri-seri, tertawa bahagia, ya. Wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah. Ada juga orang yang wajahnya bagaikan hitam legam tertutup debu. Ulaika humul kafaratul
fajarah, mereka itu adalah orang-orang yang kufur dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, makanya kita memohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka qalban mutmainnatan, hati yang memberi ketenangan. Allah beri rizki, tenang. Allah beri kecukupan rizki, tenang. Allah ambil apa yang ada pada diri kita, tenang. Karena memang wamal hayatud dunya illa laibu walahun. Kehidupan dunia ini hanya permainan dan senda gurau. Tidak ada yang serius banget. Karena selalu berubah-ubah. Hari ini kita bisa tersenyum, beberapa saat kemudian bisa menangis. Sok digambarkan gini, nu keur bala kecerakan ngarujak buah jambu, kabeneran buahna aya di hareupeun imah, jambuna aya di hareupeun imah, jaba aya anu hitut hiji otot leho saware, gokonjakan siga nu bunga pisan. Selang beberapa detik kring teh telepon ti Surabaya, adikna meninggal dunia atuh dan tadina keur siga barungah teh langsung cing jerit histeris. Itulah dunia. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang abadi. Maka yang kita mohon, qalban mutmainnatan tu'minu biliqaika, beriman akan perjumpaan denganmu, wa taqna'u bi'ataika, dan merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah, wa tardha biqadaika, dan ridho terhadap ketetapan qada dan qadar Allah. Faqaddarahu taqdira, Allah itu telah membuat faqaddarahu takdira. Faqaddarahu itu qada mu'alla, takdira qada mubrom. Di satu itu. Oleh karenanya berusahalah kita untuk melepaskan diri dari kemaksiatan yang membawa kehinaan. Jaminannya satu, aghnahullahu min ghairi malin, Allah akan memberikan kekayaan, kecukupan walaupun tidak disertai dengan harta kekayaan. Komo lamun harta kekayaannya diberikan dan kecukupannya diberikan. Yang kedua, wa ayyadahu min ghairi jundin, Allah akan memberikan kekuatan walaupun kita tidak punya pasukan tentara, sehingga tidak ada rasa takut. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya kekasih Allah itu la khaufun alaihim, mereka tidak akan takut walaupun seorang diri tanpa disertai dengan bala tentara atau pasukan. Apa sebab? Karena dia yakin satu, wa huwa ma'akum aynama kuntum, Allah bersamanya dimanapun dia berada. Yang kedua, Allahu aqrabu min hablil warid, Allah lebih dekat dibandingkan dengan urat yang ada di tenggorokan. Yang ketiga, ma yakunu min najwa salasah, tidaklah seorang bertiga illa huwa rabi'u, kecuali Allah yang keempatnya. Wala khamsah illa wa huwa sadisah, tidaklah kita berlima kecuali Allah yang keenamnya. Tidaklah kita berdua kecuali Allah yang ketiganya. Tidaklah kita bertiga kecuali Allah yang keempatnya. Itulah orang-orang yang punya keyakinan ayyadahullahu min ghairi jundin, Allah akan memberikan kekuatan walaupun tidak didukung dengan tentara. Kemudian yang ketiga, wa a'azzahu min ghairi ashiratin, akan diberikan kemampuan untuk mengalahkan musuh-musuhnya walaupun tidak punya pendukung yang banyak. Walaupun tidak punya pendukung yang banyak.
Karena ketika punya pendukung yang banyak tapi bagaikan busa, itu tidak akan menjadi kekuatan. Tapi kalaupun 1, 2 tapi dia benar-benar berfungsi sebagai Nasrullah. Ingat ketika Nabi Musa bertanya kepada Hawariyun. Hawariyun itu adalah kelompok sahabat Nabi Musa yang siap berani mati dalam menegakkan kebenaran. Nabi Musa bertanya, "Man ansari ilallah?" Siapa yang akan menolongku di dalam berjuang membela agama Allah? Siapa yang akan menolong aku? Siapa yang akan membantu aku ketika aku menegakkan kalimatullah? Qalul hawariyuna, maka hawariyun itu menjawab, nahnu ansarullah, kamilah yang akan menjadi penolong Allah. Nah, ini luar biasa. Karena apa? Karena dia telah rela melepas diri dari kemaksiatan. Jadi jangan khawatir ketika kita mau meninggalkan maksiat itu akan menjadi lemah. Justru ketika kita meninggalkan maksiat, satu, Allah akan memberikan kecukupan walaupun tanpa harta kekayaan. Allah akan memberikan kekuatan walaupun tanpa bala tentara. Allah akan memberikan kemenangan walaupun kita tidak mempunyai pendukung yang banyak. Apa sebab? Karena hakikatnya waman nasru illa min indillah, tidaklah pertolongan itu kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa berusaha untuk melepas diri dari segala bentuk kemaksiatan.